Kalau hari ini masih ada yang berasumsi bahwa tak layak nih Imam Abdul Hasan jadi tokoh, jadi rujukan akidah, ngapain? Apa nggak ada lagi ulama lain menjadikan rujukan akidah? Masa mantan Mu'tazilah jadikan tokoh akidah? Ya, kenapa nggak imam yang lain yang dari kecilnya sunnah sampai mati? Kenapa orang yang cuma berapa tahun lah dia cuma sunnahnya, sekian tahun, 40 tahun dia bid'ah, ya, pelaku bid'ah. Masa ini dijadikan rujukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para sahabat KNS yang dirahmati Allah dimanapun berada, kita dipertemukan lagi dalam video kali ini dalam materi masih terkait dengan biografi Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, dengan membaca tulisan yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Asakir dalam bukunya Tabyin Kadhib Al-Muftari. Para sahabat KNS yang dirahmati Allah, di video sebelumnya telah disebutkan bahwa Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dia keluar dari pemahaman Mu'tazilah. Nah, keluarnya Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dari pemahaman Mu'tazilah ini atau Al-Mu'tazilah ini, itu oleh sebagian orang, sebagian kalangan itu dijadikan sebagai alasan kenapa Abdul Hasan Al-Asy'ari tidak layak dijadikan sebagai rujukan akidah. Beliau kan mantan Mu'tazilah. Beliau kan pernah tidak menetapkan sifat-sifat Allah. Ya, ngapain dia dijadikan imam, dijadikan tokoh, dijadikan rujukan dalam akidah? Mantan bid'ah, mantan pelaku bid'ah, mantan Mu'tazilah loh. Masa iya yang orang yang seperti ini yang dijadikan rujukan akidah? Nah, jadi keluarnya Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dari pemahaman Al-Mu'tazilah ini dijadikan alasan, dijadikan sebagai stigma yang tidak baik bagi sebagian kalangan. Kemudian itu dijadikan sebagai alasan kenapa Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari tidak layak untuk dijadikan rujukan akidah. Nah, penilaian yang seperti ini atau asumsi yang seperti ini itu sebetulnya sudah ditangkap oleh Ibnu Asakir. Ya, ditangkap, dipahami, kemudian beliau menjawabnya. Maka seperti apa jawaban Ibnu Asakir? Mari kita lihat. Jadi setelah Ibnu Asakir menjelaskan apa penyebabnya Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari itu keluar dari Al-Mu'tazilah, maka beliau membahas masalah yang ini. Fa in qila, kalau ada yang bertanya, kalau ada yang berkata. Jadi Ibnu Asakir ini membuat sebuah pertanyaan istifham ingkari. Redaksinya bertanya tapi isinya mengingkari, menolak ya kebenaran atau menolak apa yang ditanyakan. Kalau ada yang bertanya, kata Ibnu Asakir, kaifa yabra'u minal bid'ati man kana ra'san fiha wa hal yuthbitu lillahi sifati man kana dahrahu yanfiha. Ini yang pertama. Kata Ibnu Asakir dalam pertanyaan yang dibuatnya ini, bagaimana bisa orang yang dulunya geng bid'ah, bagaimana bisa tokoh bid'ah, raja bid'ah, ya, bisa bertobat dari bid'ah? Raja bid'ah, masa ia bisa bertobat? Masa ia bisa meninggalkan bid'ahnya? Kemudian orang yang dulunya bertahun-tahun menolak sifat Allah, masa dia bisa, masa dia mau berbalik malah menetapkan sifat Allah? Masa iya? Jadi ini poin pertama. Apa mungkin bisa orang yang dulunya tenggelam dalam bid'ah, rajanya bid'ah, dia bisa meninggalkan bid'ah itu?
apa ia bisa orang yang dulunya menolak sifat Allah lalu berubah menetapkan sifat Allah? Apa itu bisa? Rasanya tak mungkin lah. Nah, ini yang pertama. Wa hal ra'aitum bid'iyan raja'a an i'tiqadil bid'ah wa uhkima liman adhara ar-ruju'a minha bi sihhatir raj'ah wa qad qil inna taubatal bid'i ghairu maqbulah wa fai'atahu ila al-haqqi ba'da ad-dhalali laysat bima'mulah. Ini yang kedua. Isi dari pernyataan teks yang saya baca tadi, apa iya ada orang yang pelaku bid'ah dia taubat dan taubatnya itu diterima atau dianggap sah oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa iya ada orang yang pelaku bid'ah kemudian taubat dan taubatnya itu diterima Allah, dianggap sah oleh para ulama? Apa iya? Apa mungkin itu? Apa ada? Sementara bukankah ada pernyataan bahwa ada pendapat yang mengatakan taubah al-mubtadi' atau taubah al-bid'i, taubatnya pelaku bid'ah itu tidak diterima Allah. Ya, ini poin yang kedua. Apa ada pelaku bid'ah taubat dan taubatnya itu diterima, sah? Sementara ya, pendapat ulama mengatakan taubatnya pelaku bid'ah itu tidak diterima. Wahab anna qulna biqabuli taubati idza adharaha afama yanqusu dzalika min rubbatihi 'inda man khabaraha. Ini poin yang ketiga. Oke, taruhlah kita pakai pendapat yang mengatakan taubatnya pelaku bid'ah itu diterima. Oke, kita ambil pendapat ini. Tapi bukankah orang yang ya punya status mantan bid'ah, mantan pelaku bid'ah, ya, label yang seperti ini bukankah itu sebetulnya menjatuhkan martabatnya sendiri? Oke lah, taubatnya diterima, ya, sekarang dia sudah tidak ahli bid'ah lagi, tapi masa gelapnya dulu, dia sebagai pelaku bid'ah dulu, itu sudah mencoreng martabatnya, menjatuhkan harkat dan martabatnya. Nah, tiga inilah yang disampaikan oleh Ibnu Asakir dalam pertanyaan yang dibuatnya ini. Ya. Nah, bagaimana Ibnu Asakir menjawab? Kata beliau, "Qulna hadza qaulun 'ariyun 'anil burhan wa qailuhu ba'idun min at-tahqiq 'inda al-imtihan." Ini asumsi-asumsi yang seperti ini, itu kata dia tidak ada alasannya, tak beralasan itu. Orang yang punya asumsi seperti ini kalau diuji dia, itu nggak ada alasannya, ya, nggak mendalam tuh pendapatnya, alasannya nggak kokoh itu, ya, alasan argumentasinya nggak kuat. Nah, cuman di sini Ibnu Asakir tidak menjawab khusus untuk poin yang pertama tadi, di mana poin pertama itu mengatakan, ya, bagaimana bisa, apa iya orang yang dulunya ahli bid'ah dia bisa keluar dari bid'ah? Apa ia bisa orang yang dulunya menolak sifat Allah sekarang dia menerimanya? Ini secara detail tidak dijawabnya. Maka saya mencoba untuk menjawab sedikit saja. Mungkin artinya apa? Orang yang dulunya ahli bid'ah, ya, dalam konteks ini Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, yang dulunya dia jadi katakanlah mengikuti paham Mu'tazilah, lalu dia taubat, dia keluar dari Mu'tazilah, mungkin dah itu, mungkin. Faktanya demikian. Fakta sejarah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari seperti itu. Tidak ada yang mengingkari kalau Abul Hasan Al-Asy'ari ini dia bisa keluar dari pemahaman Mu'tazilah. Malah dia mendebat dan membalas, ya, tulisan-tulisan Mu'tazilah. Apa yang dia tulis selama ini itu dia bantah malahan setelah keluar dari Mu'tazilah. Ini buktinya bahwa mungkin, ya, bukan sebuah hal mustahil pelaku bid'ah, ya, yang dulu tokoh bid'ah dia keluar dan bertobat dari bid'ah, mungkin. Dan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini contoh konkretnya, ya, contoh konkret yang menunjukkan bahwa bukan mustahil orang yang dulunya ahlu bid'ah, pelaku bid'ah, dia berbalik menjadi ahlu sunnah atau yang membantah bid'ah. Dan lagi-lagi Abul Hasan Al-Asy'ari dulu yang dia tidak mempercayai, tidak mengimani sifat Allah, ketika dia keluar dari Mu'tazilah, ya, dia tiba-tiba dalam artian dia berubah menetapkan sifat Allah. Buku-bukunya menunjukkan apa? Dia berbalik
dari menolak sifat Allah dan menerima sifat Allah. Nah, ini lagi-lagi bukti konkret bahwa tidak mustahil orang yang dulunya menafikan sifat Allah kemudian dia berbalik dan menetapkan sifat Allah. Jadi ini bukan sebuah hal yang mustahil. Itu poin yang pertama. Nah, poin yang kedua dan ketiga baru dijawab oleh Ibnu Asakir secara detail. Poin yang kedua tadi kan mengatakan bahwa apa iya taubatnya orang ahlu bid'ah itu diterima? Tak mungkin diterima. Ya. Nah, ini dia poin yang kedua dijawab oleh Ibnu Asakir secara detail. Bal taubatu maqbulatun min kulli man tab wal afu minallahi ma'mulun an kulli man ana. Kata beliau, taubat itu diterima dari siapapun yang betul-betul ingin bertaubat. Allah terima. Dan kemaafan Allah itu tetap bisa diharapkan oleh orang, ya, siapapun orang yang dia betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang betul. Taubat siapapun yang dia betul-betul bertaubat itu ada harapan Allah menerimanya dan ada harapan Allah memaafkannya. Wal ahaditsul lati ruwiyat fi dzalika ghairu qawiyatin 'inda arbabin naql. Lalu bagaimana dengan hadis-hadis yang isinya menyatakan bahwa taubatnya pelaku bid'ah itu tak diterima? Ini mungkin riwayat-riwayat hadis ini yang dijadikan alasan oleh sebagian ulama yang mengatakan bahwa taubatnya pelaku bid'ah tak diterima. Ya. Karena di pertanyaan tadi kan itu berangkat dari pendapat yang mengatakan bahwa taubatnya pelaku bid'ah tak diterima. Nah, mungkin hadis-hadis inilah yang dijadikan dalil bagi mereka bahwa taubatnya pelaku bid'ah tidak diterima. Nah, bagaimana jawaban Ibnu Asakir? Kata beliau, hadis-hadis yang diriwayatkan tentang tidak diterimanya taubat pelaku bid'ah itu wairu qawiyah, tidak kuat inda arbabin naqal, menurut ulama-ulama periwayat hadis. Enggak kuat itu, sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Kemudian wal qawlu bidzalika mustahilun aidan min tariqil aql. Nah, kata Ibnu Asakir, secara nalar saja, ya, asumsi yang mengatakan bahwa taubatnya pelaku bid'ah itu tak diterima, itu sebuah hal yang mustahil, tak bisa diterima nalar itu. Tidak usahlah kita pakai hadis, pakai Quran, kata dia. Nalar saja, secara nalar itu tak bisa diterima itu oleh nalar, oleh akal sehat, bahwa taubatnya pelaku bid'ah itu tidak diterima Allah. Itu sebuah hal yang tak bisa diterima. Itu sebuah hal yang tak bisa diterima nalar itu. Ya. Nalar menerima bahwa taubat siapapun itu diterima. Taubat pelaku bid'ah diterima. Jadi kalau ada orang yang beranggapan bahwa taubatnya pelaku bid'ah tak diterima, ya, itu tidak diterima akal, tidak diterima oleh akal sehat, kata Ibnu Asakir. Kenapa tak bisa diterima akal asumsi yang seperti itu? Fa innal bid'ata la takunu a'dhama min asyirk. Karena bid'ah itu derajatnya itu masih di bawah kesyirikan. Syirik itu dosa yang paling tinggi. Ya, nah bid'ah itu dosa yang di bawah itu, belum sampai kesyirikan, belum sampai ke derajat kesyirikan. Lalu hubungannya apa? Wa ma'a dzalik fa yaqbalu islam al-kitabi wal murtaddi wal kafir al-asli. Syirik saja yang dia itu dosa yang tertinggi, tapi ketika ada orang non-muslim masuk Islam, ada orang musyrik masuk Islam, itu Allah terima taubatnya. Itu syirik yang dia di atas, levelnya di atas bid'ah. Ketika ada orang musyrik bertaubat, ketika ada orang non-muslim masuk Islam, itu Allah terima Islamnya, Allah terima taubatnya. Itu syirik, itu di atas bid'ah. Fakaifa yastahilu indakum qabulu taubatil mubtadi'? Lalu bagaimana, kok bisa kalian menganggap mustahil Allah menerima taubat pelaku bid'ah? Sementara bid'ah itu jauh atau di bawah, levelnya di bawah kesyirikan. Syirik saja yang ada di atas dosa bid'ah, ya, kalau ada orang bertaubat dari kesyirikan, itu Allah terima. Nah, bid'ah yang di bawah kesyirikan itu kok bisa dinilai tidak diterima taubat orang yang melakukannya. Wal bid'atu idza kashafta an haqiqatiha wajadtaha duna syirki mimma hunalik. Bid'ah yang disematkan kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, kalau kita singkap, kata Ibnu Asakir, kita buka betul, kita beberkan betul,
itu bid'ah yang disematkan kepada Abul Hasan atau bid'ah yang pernah di apa namanya diyakini, atau bid'ah yang sempat dipegang oleh Abul Hasan Al-Asy'ari itu levelnya di bawah kesyirikan. Belum sampai ke kesyirikan. Belum sampai mensyirikkan Tuhan, ya, belum sampai ke tingkat kufur lah. Fa idza kana yaqbalu ar-ruju'a 'an asy-syirki alladhi la yaghfiruh, fa kaifa la tuqbalu taubatu mubtadi'in la yusyriku bihi wa la yakfuru. Bid'ahnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu kalau kita buka, kita lihat itu tak sampai ke level syirik. Lalu ketika Allah menerima taubat orang musyrik yang kesyirikan itu tak dimaafkan itu kecuali dia minta bertaubat. Lalu kenapa bid'ahnya, ya, bid'ah ketika ada orang bertaubat dari bid'ah yang bid'ahnya itu tak sampai ke tahap syirik, kenapa itu dikatakan tak diterima Allah? Syiriknya taubatnya itu nggak sampai ke tingkat mensyirikkan Allah, tak sampai. Ya. Nah, kenapa itu dikatakan taubat orang yang melakukan bid'ah yang levelnya tak sampai ke syirik itu dikatakan tak diterima Allah. Sementara orang yang melakukan kesyirikan lalu dia bertaubat, itu diterima oleh Allah. Allah terima taubatnya. Ini kan sebuah hal yang tak bisa ditangkap nalar. Ya. Dosa yang besar saja kalau itu bertaubat pelakunya Allah terima. Sementara dosa yang di bawah itu ketika bertaubat pelakunya itu tak diterima. Ini sebuah hal yang timpang, ya, tidak diterima akal. Wal mubtadi'u la yajhadu ar-rububiyyah wa la yunkiru al-'azama al-ilahiyyah wa innama yatruku ba'dha ma yajibu 'alaihi an ya'taqidah li syubahin waqa'at lahu fa nakaba fiha rusyduh. Kata Ibnu Asakir, ahlu bid'ah dalam konteks ini ya Abul Hasan Al-Asy'ari itu ketika ada di fase Mu'tazilah kan ahlu bid'ah tuh. Nah, ahlu bid'ah yang model Abul Hasan ini, kata Ibnu Asakir, itu tak sampai dia mengingkari Allah, tak sampai mengingkari keagungan Allah, tak sampai. Dia masih percaya adanya Allah, masih mempercayai keagungan Allah. Cuman ya kekurangannya waktu itu di fase Mu'tazilahnya, dia tidak meyakini ada materi, tidak meyakini hal-hal yang terkait akidah yang wajib diyakini. Nah, dia tak yakini itu. Karena memang ya waktu itu pemahaman dia tak benar. Ya. Katakanlah ada alasan-alasan yang membuat dia itu bisa menerimanya. Ada asumsi alasan-alasan yang menghalangi dia untuk menerimanya. Itu saja. Sampai kafir? Tidak. Sampai mengatakan Allah tak ada? Tidak. Sampai mengatakan Allah itu tak agung? Tidak. Tak sampai ke sana bid'ahnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Maka kenapa orang yang melakukan bid'ah yang seperti ini, yang tak sampai ke batas syirik, itu dikatakan tak diterima? Sementara yang syirik saja, kalau ada orang bertaubat dari kesyirikan, itu Allah terima. Nah, kemudian Ibnu Asakir memberikan memberikan jawaban yang ketiga, ya, di mana tadi poin yang ketiga adalah menyatakan, oke lah, ahlu bid'ah itu kita terima taubatnya, tapi kan sudah jatuh harga dirinya. Tak layak lagi jadi imam, jadi tokoh, jadi rujukan ulama, jadi ulama, tokoh akidah, ya. Nah, apa kata Ibnu Asakir? Wa qad sami'na bi jama'atin minal a'immah kanu 'ala asya'a raja'u anha wa tarakuha ba'da ma salakuha wa tabarra'u minha falam yanqushum ma kanu 'alaihi minal ibtida' lamma aqla'u anhu wa raja'u ila al-ittiba'. Ini yang ketiga, jawaban Ibnu Asakir. Jawaban Ibnu Asakir untuk poin yang ketiga. Kata beliau, saya itu menemukan ada beberapa ulama, beberapa a'immah, ulama-ulama besar, ulama salaf dulu, yang mengaku kalau dirinya itu pernah punya pemahaman bid'ah, ya, lalu mereka taubat, dan itu ternyata tidak merusak martabat mereka. Tidak sampai menjatuhkan harkat dan martabat mereka sebagai ulama, ulama besar atau imam. Tak sampai. Sementara mereka mengaku bahwa mereka itu pernah punya pemahaman bid'ah dan taubat. Wa qad kana aktsaru sahabah yadinuna bi'ibadati al-awthan wal asnam thumma saru ba'du sadata ahli al-islam wa qadata al-muslimin fil umur al-'idham. Bahkan kata Ibnu Asakir,
Sahabat saja, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum mereka itu masuk Islam, itu akidahnya akidah bermasalah, akidah jahiliyah, akidahnya akidah penyembah berhala. Tapi ketika mereka masuk Islam, apakah itu membuat harkat mereka jatuh, martabat mereka langsung runtuh, sehingga tak layak jadi tokoh, jadi panutan ulama, panutan umat Islam? Jawabannya tidak. Ternyata mereka tetap, bahkan mereka menjadi tokoh, menjadi pemimpin umat Islam setelah mereka masuk Islam. Kemudian Ibnu Asakir menyebutkan dua riwayat yang isinya sama sebetulnya, di mana riwayat ini cerita dari Abu Thawr. Kata Abu Thawr, kuntu ana wa Ishaq ibn Rahawayh wa Husain al-Karabisi wa dzakara jama'atan min al-Iraqiyin ma tarakna bid'atana hatta ra'ayna asy-Syafi'i. Abu Thawr pernah bercerita begini, saya, kata Abu Thawr, dan beberapa teman, ya sebut nama-namanya, ya, Ishaq ibn Rahawayh, Husain al-Karabisi, dan beberapa ulama-ulama Irak. Kata Abu Thawr, kami ma tarakna bid'atana, kami tidak meninggalkan pemahaman bid'ah kami hatta ra'ayna asy-Syafi'i, sampai kami bertemu dengan Imam Asy-Syafi'i dan belajar. Artinya apa? Abu Thawr dan kawan-kawan mengaku bahwa mereka itu punya pemahaman yang salah, mengaku punya pemahaman bid'ah sebelum mereka bertemu dan belajar kepada Imam Asy-Syafi'i. Mengaku mereka punya pemahaman bid'ah lalu taubat. Maka pertanyaannya, apakah kita dengan pengakuan Abu Thawr ini kita lantas menurunkan martabat Abu Thawr dan kawan-kawan? Kita tolak mereka menjadi tokoh, menjadi ulama besar bagi umat Islam? Ya, tentu tidak. Kemudian dari riwayat yang kedua, ini lebih detail lagi ceritanya, bagaimana Abu Thawr dan kawan-kawan ini bisa keluar dari pemahaman bid'ah. Kata Abu Thawr, lamma warada Syafi'i al-Iraq, ja'ani Husain al-Karabisi, wa kana yakhtalifu ma'i ila ashabir ra'i. Ketika Imam Asy-Syafi'i datang ke Irak, sahabat saya, kata Abu Thawr, yang bernama Husain al-Karabisi datang menemui saya. Ya, dan saya bersama Husain al-Karabisi ini biasanya itu mendatangi ulama yang mereka sebut ashabur ra'i, ya, yang mereka anggap ashabur ra'i. Mereka datangi untuk apa? Untuk diajak berdebat, berdiskusi, dan dipermalukan. Nah, jadi mereka berdua ini ingin melakukan hal yang sama terhadap Imam Asy-Syafi'i. Faqala, ya, jadi ketika Husain al-Karabisi datang menemui saya, kata Abu Thawr, Husain al-Karabisi ini berkata kepada Abu Thawr, qad warada rajulun min ashabil hadithi yatafaqqahu fakum bina naskhar bi. Hai Abu Thawr, itu Asy-Syafi'i, katanya alul hadis, ya, katanya dia alul hadis, belajar fikih, ya, datang ke Irak ini, ayo berdiri, kita datangi dia, kita permalukan dia. Jadi Al-Karabisi mengajak Abu Thawr untuk mempermalukan Imam Asy-Syafi'i, karena beliau menganggap Imam Asy-Syafi'i ini, ya, termasuk ashabur ra'i, ya, ashabul hadis, tapi karena dia belajar fikih, ya, dianggap ini bermasalah. Faqumtu wa dhahabna hatta dakhalna alaih. Ya sudah, saya, kata Abu Thawr, berdiri dan kami berangkat menemui Imam Asy-Syafi'i. Fasa'alahu al-Husain an mas'alah. Ketika sudah di hadapan Imam Asy-Syafi'i, Abu Thawr Al-Husain al-Karabisi mengajukan pertanyaan kepada Imam Asy-Syafi'i. Untuk apa? Untuk dilihat seperti apa Imam Asy-Syafi'i menjawab pertanyaannya. Seperti apa Imam Asy-Syafi'i menguraikan masalah yang mereka tanyakan. Falam yazal Asy-Syafi'i yaqulu qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta adlama alaina al-bait. Apa yang terjadi? Ketika Imam Asy-Syafi'i menjawab, menguraikan masalah yang ditanyakan oleh Al-Husain, Abu Thawr dan kawannya ini melihat Imam Asy-Syafi'i itu menjawab tidak seperti yang mereka duga. Mereka mengira Imam Asy-Syafi'i ini menjawabnya dengan nalar, ya, dengan logika, tak pakai Quran, tak pakai hadis. Tapi faktanya mereka melihat Imam Asy-Syafi'i menjawab dengan Quran, qala Allah, dengan sabda Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang mereka lihat di depan mata, tidak sesuai dengan apa yang mereka lihat selama ini atau yang mereka pahami.
ya cara ashabur ra'i menjawab atau menguraikan sebuah masalah. Ya, sudah. Artinya di luar dugaan, di luar asumsi mereka selama ini, ya, sampai-sampai tak berkutik Abu Thawr dan kawannya ini. Sehingga dia mengungkapkan hatta adlama alainal bait, sampai rasa-rasanya gelap rumah itu. Gelap, ya, tak bisa berbuat apa-apa lagi, menyerah. Ya, tak bisa berkutik lagi begitu. Wa tarakna bid'atana wattaba'na. Ya sudah, ketika mereka sudah ternyata selama ini salah paham, ya, sudah punya pemahaman yang salah terhadap ashabur ra'i, ya, maka apa akhirnya? Kami tinggalkanlah pemahaman bid'ah kami itu, kata Abu Thawr, dan kami pun, ya, mengikuti Imam Asy-Syafi'i, belajar, ya, menguasai, mengamati metode Imam Asy-Syafi'i tersebut yang menggabungkan fikihnya Ahlul Iraq, fikihnya Abu Hanifah, dan fikih dan Ahlul Hadis, ya, dan metode Ahlul Hadis. Jadi inilah yang terjadi saat itu, sehingga Abu Thawr dan kawan-kawan, ya, mengakui bahwa ternyata selama ini kita, ya, pemahaman kita ini pemahaman yang salah, pemahaman bid'ah. Ya sudahlah, kita tinggalkan. Nah, ini para sahabat KNS yang dirahmati Allah. Jadi kalau hari ini masih ada yang berasumsi bahwa tak layak nih Imam Abul Hasan jadi tokoh, jadi rujukan akidah, ngapain? Apa nggak ada lagi ulama lain menjadikan rujukan akidah? Masa mantan Mu'tazilah jadikan tokoh akidah? Ya, kenapa nggak imam yang lain yang dari kecilnya sunnah sampai mati? Kenapa orang yang cuma berapa tahun lah dia cuma sunnahnya, sekian tahun, 40 tahun dia bid'ah, ya, pelaku bid'ah. Masa ini dijadikan rujukan? Nah, kalau ada sampai hari ini yang punya pemahaman seperti ini, maka inilah jawaban Ibnu Asakir rahimahullah. Para sahabat KNS yang dirahmati Allah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah kita akan bertemu kembali dalam video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.